Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana perkutatan zaman menuju ujung zaman kedatangan Tuhan. Maka kita masih terus memikirkan manusia. Akhir zaman yang kiranya bisa menjadi satu peringatan bagi kita tak terjebak pada virus-virus yang salah. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-6 masih tetap menjadi pikiran kita. Ayat 4 menjadi konsentrasi kita. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Apa yang menjadi sakit daripada manusia di zaman akhir ini? Sesudah kita bicarakan individualis, materialistis, antagonis, oportunis. Nah sekarang kita bicara hedonis. Hedonis adalah satu paham. Hedonisme itu lahir dari sebuah pemikiran seorang guru yang bernama Epikuros. Maka Epikuros, sang guru Yunani ini, mengajarkan apa yang menyenangkan tubuh. Itu sederhananya ya. Itulah kebahagiaan. Jadi apa saja yang bisa menyenangkan tubuh kita itu kebahagiaan. Lalu dalam prakteknya kemudian bertumbuh dan berkembang. Itu menjadi segala macam yang menyenangkan hal-hal yang indrawi saja. Apa yang menyenangkan indrawimu? Misalnya makan. Boleh, itu kan menyenangkan perut kan ya. Sesudah saudara makan misalnya, nah orang-orang berlaku makan sudah kenyang, sudah puas, belum. Karena kenyang dan puas kan dua hal yang berbeda. Jadi orang bisa makan sampai kenyang, lalu pergi ke kamar mandi, masukkan tangan ke mulut, maaf kata, gubrak, tumpah isi perutnya. Sesudah tumpah dimuntahkan, dia kembali lagi membersihkan mulutnya, merapikannya, lalu masuk lagi ke ruang makan, dan makan lagi sampai puas. Sehingga makan bukanlah soal kenyang, tapi puas apa tidak. Sangat mengerikan. Orang-orang hedonis menjadi orang-orang yang sangat luar biasa dalam menumbuh kembangkan ambisi yang menggila. Seks menjadi bagian yang seringkali mereka lakukan. Sehingga seks silang atau cross sex atau tukar pasangan itu jadi dianggap biasa saja. Kegilaan-kegilaan ini terus berkembang. Aneka macam. Maka dalam perkembangan zaman tentu macam-macam lagi bentuknya. Bisa menjadi drugs seperti sekarang, narkoba dan lain segala macam. Iya. Bentuk-bentuk itu berseliweran. Semakin zaman maju semakin banyak bentuknya. Tetapi prinsipnya sama. Apa yang menyenangkan? Indrawi saja. Nah, manusia-manusia hedonis di dalam zaman kini, saudara yang kekasih, menjadi kegairahan tersendiri bagi para penganutnya. Dan kecenderungan manusia adalah kecenderungan yang hedonis. Menikmati apapun untuk kepuasan indrawinya. Orang bekerja keras untuk mencari kenikmatan-kenikmatan bagi indrawinya. Atau kemudian orang menjadi bekerja malas karena melulu hanya mau senang untuk dirinya. Yang kerja keras bisa untuk memuaskan keinginan tubuhnya, supaya dapat itu. Tapi ada juga yang kemudian jadi ekstrim bekerja malas karena terlalu nikmat dan tidak mau lagi bergerak. Karena mungkin fasilitas yang sudah dimilikinya. Hedonis membuat orang menjadi semakin menggila di dalam hawa nafsunya. Mereka tidak lagi mampu mengendalikan dirinya. Apa saja yang diinginkan oleh tubuhnya mereka penuhi dengan cara yang cukup gila. Tapi mereka menganggap itu tidak gila. Bahkan sebaliknya mereka menganggap itu wajar dan sudah seharusnya. Saudaraku, dalam pergerakan zaman masa kini, tak dapat disangkal, tak dapat dipungkiri. Manusia bergerak cukup menakutkan, semakin menggila dalam pertandingan zaman. Terjebak pada perangkap-perangkap salah. Mereka melakukan hal-hal yang salah yang tidak menyenangkan hati Allah. Mereka terjebak untuk perkara-perkara yang menakutkan. Akhirnya mereka melakukan apa yang dibenci oleh Allah sendiri. Nah, kepuasan-kepuasan indrawi ini tidak pernah berhenti. Bahkan kini telah menjadi sebuah gaya hidup, saudara-saudara, dan ini yang menakutkan. Dia bukan saja dipandang tidak salah, tetapi itu merupakan konsekuensi dari sebuah gaya hidup masa kini. Ini yang mengerikan. Saya ambil contoh misalnya, kalau Anda di Eropa, negara-negara tertentu misalnya kalau orang memakai drugs atau narkoba begitu, kalau di kita kan langsung ditangkap. Tetapi di negara-negara maju sudah difasilitasi. Ada area, ada waktu di mana mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mendapatkan obat-obatan itu atau narkoba itu, menyuntik narkotika di sana bisa. Tapi ada tempatnya, ada waktunya. Semua dikontrol oleh pemerintah. Loh, kok bisa begitu? Karena orang mulai berpikir, toh tidak bisa ditahan, mau diapakan. Biarkan mereka di situ. Asal mereka terkendali, terkontrol. Itu yang penting. Sehingga yang gelap tetap ditangkap.
Tapi pada porsi tertentu dipersilakan. Aneh tapi nyata. Tapi itulah sebuah pola pikir pada zaman kekinian, di mana relativisme memang sudah menggila, membuat orang tidak lagi menghargai kebenaran Allah, tidak lagi menghargai firman Tuhan. Maka muncullah ide-ide yang penuh dengan kegilaan, sehingga tiap orang difasilitasi pada dirinya, dan atas nama hak asasi manusia mereka berhak untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Narkoba adalah pilihan mereka. Kenapa orang lain marah? Kira-kira itu argumentasinya. Sehingga HAM pun kalau diperjuangkan secara liar, ia akan menjadi alat yang sangat mengerikan bagi kehidupan. Tidak terbayangkan. Itu sebab di negeri kita ini terlalu banyak orang berbicara sesuatu di permukaan tanpa pernah memikirkan eksesnya. Konsekuensi dari sebuah filosofi itu besar sekali. Tapi orang tidak pernah memperhatikan itu secara utuh. Semuanya terjebak pada fenomena-fenomena yang dipikirkannya, yang dilihatnya. Tanpa mau menalar jauh lagi. Orang-orang memuaskan hawa nafsunya. Kalau saudara pergi juga di negara Eropa, ada shop seks namanya. Saudara bisa membeli apa yang saudara butuhkan di sana. Mulai dari videonya, yang normal, hingga yang abnormal. Ya, heteroseks ada di sana, biseks ada di sana, homoseks juga ada di sana. Tetapi termasuk mereka-mereka yang maniak, yang disiksa, baru mengalami kepuasan seksual. Ada semuanya. Disiksa atau menyiksa, semua komplit di sana. Dan itu terbuka, saudaraku. Hedonisme sudah semakin menggila. Tak ada yang bisa mencegah. Kegilaan-kegilaan itu akan semakin terasa terus di dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga menjadi tampak amat sangat menakutkan. Shop seks bertambah. Orang bisa melakukannya berdua atau juga sendiri. Dengan berbagai alat-alat seks yang diperjualbelikan. Narkoba atau drugs di satu sisi. Seks di lain sisi. Belum lagi hal lain. Seperti orang yang mabuk dengan alkohol. Kebergantungan yang menakutkan. Itu sudah menjadi gaya hidup. Nah kalau sudah gaya hidup apa salah? Tidak lagi salah bukan? Paling tidak salah menurut kelompok yang meyakini. Dan yang tidak yakin akan itu menganggap itu salah. Tapi tidak bisa meniadakan itu. Karena itu menjadi konsekuensi dari sebuah kehidupan bersama. Wow, betapa gilanya dunia kita. Dan memang itulah kenyataannya. Dan itulah akhir zaman. Jangan saudara seperti yang sudah saya katakan berulang kali. Terlalu sibuk untuk memikirkan hal-hal yang spekulatif. Tentang si antikristus yang kayak begini, kayak begitulah. Padahal di samping kita jelas fakta yang aktual. Yang diajarkan Alkitab tetapi tidak pernah diperhatikan. Yang telak-telak dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia hidupnya kayak apa? Ternyata sukar itu bukan soal aniaya yang digambarkan. Tapi justru kemudahan-kemudahan hidup. Ingat selalu, aniaya sudah terjadi bagi gereja mula-mula. Ternyata gereja yang teraniaya justru makin kuat dalam imannya. Sekarang setan itu mengalihkan strateginya. Memberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa bagi manusia. Dan manusia senang di sana. Sehingga manusia dengan mudah akan bersekutu dengan setan. Sekalipun mengatakan tidak percaya setan. Karena mereka memenuhi seluruh keinginan setan. Mereka hidup sesuai keinginan setan. Mereka memperhambakan dirinya kepada setan. Mereka memuaskan hawa nafsunya. Dengan apa saja yang mereka mau. Di mana setan berhasil memperdaya. Hedonisme menjadi kengerian yang tidak terbilang, saudara yang kekasih. Gaya hidup yang tak lagi bisa dicegah. Terwujud menjadi biasa. Bahkan kegilaan-kegilaan itu semakin menggila. Ketika kemudian orang tidak melakukan misalnya. Ya umur 17-18 masih perawan dianggap aneh. Kan gila sekali. Menonton sebuah acara televisi. Yang datang dari Amerika disadur di Indonesia. Diputarkan. Tentang sebuah talk show. Menarik sekali pada waktu itu adalah yang menjadi konsentrasi acara itu. Bagaimana anak-anak remaja berkisah tentang pengalaman pertama mereka dalam pengalaman seks. Yang menjadi menakutkan adalah begini. Karena mereka berkata, pertama kali mereka melakukan itu umur, ada yang bilang 16, ada 15, lalu satu orang mengatakan umur 13. Wah, semua tepuk tangan. Seakan-akan mau mengatakan dia memecahkan rekor. Gila juga idenya ya. Dan gila juga keberanian anak ini. Yang notabene itu bicara 5 tahun kemudian artinya 18-an umurnya. Masih seorang remaja.
Lalu apa yang menjadi alasan dia? Menarik, dia bilang dia setiap kali kumpul sama teman-temannya, ada kebetulan dia punya teman-teman yang lebih dewasa dari dia, diskusinya selalu seputar itu, sudah melakukan apa belum. Jadi kalau belum melakukan, yang sudah melakukan berdiskusi, dia merasa menjadi tampak bodoh. Dia merasa tidak bisa berdiskusi, dia merasa terasing dari kelompok itu. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, akhirnya di usia 13 itu ia melakukan. Supaya dia bisa diterima oleh kelompoknya. Supaya dia bisa bergabung dengan orang yang lebih dewasa dari dia. Hanya untuk itu, supaya bisa diterima. Alasan ini yang menjadi sangat sulit untuk kita pahami, bukan? Tapi ternyata banyak sekali anak-anak remaja juga di tempat di Indonesia. Misalnya mereka merokok, kenapa? Ternyata mereka merokok pun melulu hanya karena lingkungan, pergaulan. Supaya bisa diterima oleh lingkungannya, oleh kelompoknya. Kenapa seorang terlibat narkoba? Juga alasan yang sama. Kok bisa? Karena sudah jadi gaya hidup. Apa ini? Hedonisme. Sehingga saudara yang kekasih, gaya-gaya pikir yang datang kemudian bagaimana ditujutkan dari lagu-lagu, teks-teks yang kadang-kadang memang mengajarkan orang akhirnya tidak lagi punya aturan dan tidak lagi menghargai kebenaran. Teks-teks yang muncul vulgar menjadi sebuah kegelisahan tersendiri dalam kehidupan. Tapi itulah kenyataan. Dan kita tidak bisa menghindari itu. Sebagai sebuah konsekuensi perubahan zaman. Itu terjadi dan terus bergulir dalam hidup ini. Menelan korban demi korban. Menjadi sebuah kengerian yang tak terbantahkan. Nah, saudara ditantang. Kita ditantang dalam kehidupan masa kini. Di mana anak-anak muda semakin hari terus semakin bertambah. Dalam barisan korban tentunya. Narkoba terus cenderung meningkat tinggi. Tak lagi akan pernah bisa dicegah. Kecuali dikurangi. Tapi dikurangi pun kalah cepat. Karena apa? Tadi sudah berubah jadi gaya hidup. Satu waktu negara-negara berkembang pun ada kemungkinan akan mengadopsi paham negara maju. Yaitu memfasilitasi mereka-mereka yang sudah terikat dengan narkoba. Kalau ini yang terjadi, bukankah ini mengerikan saudaraku? Sungguh menakutkan. Pertumbuhan naik klub tentu saja terus semakin meninggi. Karena pecintanya semakin panjang. Hedonisme menjadi sebuah kengerian yang tak terbilang. Manusia tak lagi berpikir tentang hidupnya. Manusia terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Manusia tak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Tapi apa yang menjadi ambisi dirinya. Sekali lagi ini sebuah kengerian. Tapi itulah kenyataan yang tak terbilang. Di mana saudara ada? Apa yang akan saudara lakukan? Ini sebuah tantangan yang menakutkan. Tapi kita harus bertanding dalam hidup ini, bukan? Tapi itulah manusia akhir zaman. Mereka tidak lagi mampu mengendalikan hawa nafsunya. Mereka lebih suka menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Allah dipinggirkan. Nafsu menjadi Tuhan baru bagi kelompok-kelompok hedonis. Tak ada lagi rasa takut akan dosa. Tak ada lagi rasa takut akan hukuman. Yang ada di benak mereka adalah lakukan, dan sekali lagi lakukan. Bodoh amat dengan Tuhan. Menakutkan? Sudah pasti. Tapi itu ada, itu kenyataan. Dan itu yang terjadi, tak terbantahkan. Mau apa? Mau bagaimana kita? Untuk mengatasi sebuah pertanyaan. Nah saudaraku yang kekasih, disinilah sebetulnya sebuah pergumulan penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana seharusnya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Supaya sungguh-sungguh hidup kita itu menjadi hidup yang menyenangkan hati Allah. Kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Lalu akhirnya kita menciptakan problema-problema yang tidak penting dalam hidup ini. Kita perlu sebuah kehati-hatian dalam perjalanan kehidupan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Supaya sungguh di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Ini menjadi penting dalam hidup kita, dalam hari-hari kita, saudaraku. Supaya kita tidak terbawa kepada arus yang semakin hari semakin kencang. Karena itu gereja perlu menyadari, kita perlu menyadari. Inilah bahaya real dari akhir zaman. Ketika orang berteriak-teriak tentang antikristus, gempa bumi ini dan itu. Anak-anak yang jatuh pada perangkap hedonis sudah terus tambah panjang. Anak-anak yang narkoba semakin menggila. Anak-anak yang free sex semakin tak terbilang. Anak-anak yang tergantung alkohol menjadi luar biasa banyaknya.
Usia dini SD sudah menjadi perokok berat. Terus bertambah. Tapi kita masih asik-masik diskusi. Berbicara hal-hal yang misteri yang tak jelas. Sementara anak-anak generasi muda sudah digerogoti. Gereja perlu mengalihkan dirinya untuk memandang sisi yang terabaikan. Di mana setan sudah pesta pora. Sementara kita sekali lagi terjebak pada pikiran-pikiran yang tidak jelas arahnya. Alkitab itu sangat konkret, Alkitab itu sangat jelas menunjuk kepada fakta dan data yang sangat luar biasa. Dan setan itu sangat giat, dia pintar. Dulu dia datang menakut-nakuti kita, sekarang dia memberikan berbagai kemudahan di seputar kita. Banyak orang sekarang merasa dekat dengan Tuhan, bernubuat tentang Tuhan, bicara ini, bicara itu. Tetapi anak-anak yang kena narkoba terus berjatuhan, siapa yang mencegahnya? Anak-anak hedonis terus berjatuhan, bergelimangan dosa, siapa yang mengingatkannya? Semua kita terlalu asik dengan nubuat ini dan itu. Semua kita terlalu asik dengan berbagai sensasi, padahal kenyataan sudah tidak terhindarkan. Tampak semakin hari semakin nyata dalam kehidupan. Kita menyanyi, kita beribadah, bagus sekali. Tapi ironis pada saat yang bersamaan, korban terus berjatuhan. Setan memerangkap mereka. Setan memenjarakan mereka dalam semangat hedonisme yang sangat mengerikan. Tak berbatas, tak bertepi. Korban terus berjatuhan. Siapa yang bertanggung jawab? Kita bukan? Tapi kita sekali lagi terlalu asik, terlena dengan berbagai diskusi yang mengambang. Berbagai diskusi di awang-awang. Tak pernah mampu mendarat untuk menghadapi kenyataan. Mengubah situasi dan memenangkan pertempuran untuk kemuliaan nama Tuhan. Jelas-jelas Paulus sudah mengingatkan kepada kita sebagai seorang rasul. Apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dijelaskan sejelas-jelasnya. Tapi heran itu seringkali tak menarik perhatian. Karena memang itu menjadi sebuah tuntutan yang harus dikerjakan. Tidak mudah kan ngurus kerjaan-kerjaan begitu. Jauh lebih mudah membicarakan sensasi yang gak ada juntrungannya. Jauh lebih mudah untuk sekedar berbicara ini kata Tuhan, nubuat ini, nubuat itu dan seterusnya. Ketimbang mengurusi mereka-mereka yang sudah kena alkoholik atau mencegah paling tidak anak-anak supaya jangan terjatuh di sana. Ironis, tapi itu yang terjadi. Oleh karena itu mari kita lihat data dan fakta tadi. Bahwa ternyata semakin hari semakin panjang anak-anak, remaja, pemuda, pemakai narkoba. Bahkan itu tidak hanya meliputi orang kaya, orang miskin juga. Tidak hanya meliputi anak muda, orang tua juga. Tidak hanya meliputi para selebritis. Alat negara juga, parlemen juga. Dia hampir merata saudaraku. Ini sebuah ketakutan yang mengerikan bukan? Homoseks di negara maju tidak lagi dosa. Itu dianggap biasa dan sah. Banyak gereja sudah menerimanya. Hedonisme sangat menakutkan. Camkan itu, pikirkan itu. Pernahkah saudara memperhatikan? Itulah panggilan gereja yang sesungguhnya. Untuk bertanding dalam kenyataan. Bukan melarikan diri dan menyembunyikan diri lalu berbicara hal-hal yang misteri. Yang tidak pernah kunjung usai. Lalu menutupnya dalam lipat tangan dan sekedar berdoa. Tanpa ada tindakan yang nyata. Bahaya sekali. Mau kemana kita pergi? Ini sebuah gugatan yang penting. Seringkali kita terlalu jauh membicarakan pelayanan tentang rumah Allah, tentang nyanyian, tentang segala macam. Tapi di sekitar kita, di seputar kita, bahkan mungkin di dalam rumah kita. Anak-anak bukan saja terancam, tapi sudah menjadi korban dari virus dunia yang sangat menakutkan. Setan terus-menerus menabur virus itu. Lewat apa yang disebut gaya hidup. Sehingga nilai-nilai pikir pada kekinian bisa menampung, menerima semua yang ada. Dan menyetujuinya sebagai sebuah realita yang harus dijalani dalam hidup ini. Sungguh menakutkan bukan? Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Karena itu saya pikir kita perlu sebagai gereja Tuhan merumuskan kembali, memahami kembali betapa virus hedonisme akan terus bertumbuh, berkembang, tidak pernah bisa dicegah. Dan ini harus dilawan dan dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Kita harus bangun bahu-membahu untuk mengingatkan. Memang ini seperti berenang melawan arus yang keras. Tapi itulah panggilan pemberitaan kebenaran itu. Supaya Injil dikumandangkan terus-menerus. Karena itu jangan salah memilih berita. Jangan terjebak pada pertempuran yang bukan seharusnya. Sehingga kita terjebak membuang-buang waktu. Berputar-putar di sebuah misteri yang tidak kunjung selesai. Tapi mari turun dan bertarung dalam
pertempuran yang sesungguhnya, pertempuran nilai. Biarlah gereja dikuatkan, dimampukan untuk memainkan perannya. Maka saya appreciate pada lembaga-lembaga Kristen yang memilih pelayanan-pelayanan konkret dan menjadi malu kepada lembaga-lembaga non-Kristen yang juga melakukan hal yang sama. Lalu membuat gereja semacam tampak tertinggal dari apa yang mereka lakukan. Mari kita pikirkan pencegahan bagi anak-anak kita, pembinaan bagi remaja. Sehingga ini jadi penting di dalam gereja. Tak hanya memperhatikan orang-orang dewasa yang memang merupakan aset besar gereja. Anak-anak remaja, anak-anak pemuda, sekolah minggu perlu diperdulikan, perlu diperhatikan. Bukan sekedar diadakan. Diadakan tanpa tujuan pun buat apa? Tapi kita perlu melakukan itu dalam sebuah penalaran yang utuh, program yang menarik untuk mencegah mereka tidak terjebak pada perangkap hedonisme yang semakin menggila. Semoga Anda dan saya dipanggil dan terpanggil untuk menjawab panggilan itu. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya sungguh kita mampu menjawab tantangan zaman, mengubah wajah zaman. Sehingga zaman tak terjebak pada situasi menakutkan, hedonisme. Tetapi sungguh semua orang bisa memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Mempersembahkan tubuhnya. Bukan untuk setan, bukan untuk hedonisme. Tapi mempersembahkan tubuhnya. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Mempersembahkan tubuhnya sebagai ibadah yang sejati. Alangkah indahnya. Ini menjadi tantangan bagi gereja di kekinian. Dan kita harus ada di sana bertempur. Jangan melarikan diri. Selamat datang di pertandingan yang sesungguhnya. Jangan pernah takut untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ini sebuah pertarungan yang harus diselesaikan. Selamat bertanding. Semoga kita jadi pemenang. Mampu mengalahkan hedonisme, penyakit yang menggila di akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan segenap hidup kami supaya Tuhan tolong tuntun pimpin, memberikan kami kepekaan dalam mengidentifikasi persoalan dan musuh zaman, musuh kebenaran, yaitu hedonisme. Tuhan tolong kami. Sehingga kami tidak terjebak pada diskusi yang tak berujung, padahal pertempuran ada di depan kami. Ingatkan kami sebagai gereja-Mu dan mampukan kami untuk mengaktualisasi kebenaran-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kebenaran sejati itu kami berdoa. Amin.